Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Zulkadrin selaku dosen pengampu di mata kuliah ini, serta teman-teman yang kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Individu, Keluarga, Masyarakat, dan Interaksi Sosial yang akan dibawakan oleh saya sendiri selaku moderator serta teman saya Maritza Dita Fiorenza Aprilia Putri dan Arum Kumala Dewi. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi ini, silakan mengirimkan chat melalui via WhatsApp group dengan format sebutkan nama, asal kelompok, dan pertanyaannya. Kami memberi kesempatan 5 penanya. Langsung saja materi pertama akan dibacakan oleh Arum Kumala Dewi, kepadanya dipersilahkan. 1. Individu. Makhluk adalah makhluk individu. Makhluk individu berarti makhluk yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipisah-pisahkan antara jiwa dan raganya. Para ahli psikologi modern yang menegaskan bahwa manusia itu merupakan suatu kesatuan jiwa raga yang kegiatannya sebagai keseluruhan, sebagai kesatuan. Kegiatan manusia sehari-hari merupakan kegiatan keseluruhan jiwa raganya. 2. Keluarga. Eliot dan Merrill mengatakan bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih bertempat tinggal sama yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi. Karena itu Fembriato mengemukakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi dan bertanggung jawab. 3. Masyarakat. S.R. Steinmetz yang merupakan seorang sosiologi bangsa Belanda mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil, yang mempunyai perhubungan yang erat dan teratur. Sedangkan Hasan Sadili mendefinisikan arti dari masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, dengan atau karena sendirinya, bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain. Jadi secara garis besarnya masyarakat merupakan sekelompok orang atau keluarga yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arum atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Maritza Dita Fiorenza Aprilia Putri, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya mengenai interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial menurut Murdiatmoko dan Handayani, interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Interaksi positif hanya mungkin terjadi apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. Adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah dengan adanya orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkomunikasi, entah komunikasi secara primer atau sekunder yang kemudian akan menimbulkan tindakan sosial. Adapun tujuan-tujuan adanya interaksi sosial ini diantaranya 1. Untuk menjalin hubungan persahabatan, 2. Untuk menjalin hubungan usaha, 3. Untuk melakukan kerjasama, 4. Untuk melakukan diskusi. Selanjutnya mengenai syarat-syarat interaksi sosial.
Syarat-syarat interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua yaitu komunikasi. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yang terdiri dari akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan kerjasama. Yang kedua, interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yang terdiri dari persaingan, pertikaian, dan konflik. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kesimpulannya, manusia sebagai makhluk individu bukan berarti manusia yang hidup sendiri tanpa orang lain. Tapi manusia sebagai makhluk individu bisa diartikan bila tingkah polanya bersifat spesifik dari dalam dirinya, bukan lagi mengikuti tingkah pola kalayak ramai atau umum. Seorang manusia pastinya akan menyingkirkan sifat keindividualnya apabila dia sedang berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kelompok. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu selalu berhadapan dengan konflik, karena tingkah lakunya selalu ataupun ada yang bertentangan dengan peranan yang dituntut kelompok atau masyarakat. Manusia dapat menjalankan perannya sebagai makhluk Tuhan dengan baik, yaitu dalam membentuk suatu asosiasi atau pertemanan, organisasi, keluarga, dan lain-lain. Hubungan yang mana dengan menjalin hubungan tersebut, kita dapat berinteraksi dan membentuk dunia ini lebih indah dan lebih bermakna. Adanya interaksi sosial sebagai hubungan dinamis di antara orang-orang per orang, kelompok, maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial adalah bentuk umum daripada proses sosial, karena interaksi sosial menjadi syarat antara terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, bertujuan untuk menjalin dan membina hubungan baik dengan sesama manusia lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.